Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih bisa bertemu lagi dengan saya Zian sama Mahfudana dengan mata pelajaran fikih. Nah, bagaimana ini kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, semoga kalian senantiasa tetap diberi kesehatan untuk tetap bisa mengikuti proses pembelajaran daring pada pagi hari ini. Nah, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, semoga dengan bacaan basmalah ini kita bisa diberi kelancaran dan diberi kepahaman dalam proses pembelajaran kali ini. Nah, kemudian materi hari ini yaitu tentang sholat. Setiap muslim itu memiliki kewajiban untuk melakukan sholat fardu, yaitu menjalankan sholat 5 waktu dalam satu hari semalam. Nah, hukum dari sholat fardu ini yaitu sholat 5 waktu ini yaitu fardu ain. Jadi setiap orang itu wajib melakukannya. Kemudian kita sejak kecil harus membiasakan untuk sholat fardu ini, dan ketika kita sudah balik kita harus melakukannya karena itu sudah kewajiban kita untuk menjalankan perintah Allah. Yaitu kemudian pembahasan pada hari ini yaitu tentang pengertian sholat, syarat dan rukun sholat, kemudian ketentuan-ketentuan yang lainnya. Nah, di sini ada yang tahu tentang pengertian sholat itu apa? Pengertian sholat. Nah, pengertian sholat secara bahasa yaitu berarti doa. Sedangkan secara istilah, sholat itu adalah suatu ibadah wajib yang dilakukan yang terdiri dari ucapan dan perbuatan yang diawali dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan menentukan syarat dan rukun tertentu. Kemudian dalam sholat harus menjalankan dengan khusyuk. Nah, khusyuk di sini yaitu kita harus selalu menundukkan pandangan di bumi, kemudian menutup mata atau meringankan suara saat sholat. Kemudian kita wajib melakukan sholat. Nah, kita sudah diperintahkan Allah untuk menjalankan sholat ibadah 5 waktu, itu wajib bagi kita. Itu diterangkan dalam surat Al-Quran surat An-Nisa ayat 103 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Nah, yang artinya yaitu sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Nah, sekarang tentang syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat itu ada 5. Nah, yang pertama yaitu muslim atau beragama Islam. Nah, untuk seperti kita ini yaitu orang yang beragama Islam. Kemudian yang kedua yaitu berakal sehat. Nah, jadi kita masih diberi kesadaran, masih bisa berpikir. Nah, itu masih bisa harus kewajiban sholat. Kecuali orang yang mabuk atau orang yang pingsan, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu balik. Nah, balik ini yaitu orang yang sudah berumur 9 tahun itu sudah berkewajiban untuk melaksanakan sholat. Kemudian suci dari hadas kecil dan hadas besar. Untuk melakukan sholat itu kita harus bersih dari segalanya, dari hadas kecil maupun dari hadas besar. Kemudian yang kelima yaitu sadar. Nah, kita sadar kita harus melakukan sholat dan kita tahu waktunya, waktu sholat sudah masuk apa belum. Nah, seperti itu. Kemudian, nah sekarang syarat sahnya sholat itu juga ada 5. Yang pertama yaitu telah masuk waktu sholat. Nah, kita harus tahu kapan saja waktu sholat. Jadi kalau kita belum mengetahui belum waktunya sholat dan kita sudah sholat, itu sholatnya batal dan tidak sah. Jadi kita harus mengetahui kapan masuk waktu sholat itu. Kemudian yang kedua yaitu menghadap kiblat.
Jadi kita harus selalu menghadap kiblat dalam sholat. Nah, kalau kita tidak menghadap kiblat, sholatnya juga tidak akan sah. Kemudian yang ketiga yaitu menutup aurat. Nah, menutup aurat perempuan itu dari semuanya terkecuali wajah dan telapak tangan ya. Kemudian kalau laki-laki itu harus menutup dari Nah, untuk auratnya orang laki-laki itu di bawah pusar sampai lutut. Nah, kemudian yang keempat yaitu suci badan, tempat sholat, pakaian dan sebagainya. Yaitu kita dalam sholat harus suci semuanya, tidak ada yang terkecuali. Jadi tempat sholat itu juga harus bersih, sajadahnya juga mukena atau semuanya pakaian yang dipakai dalam sholat. Kemudian yang terakhir yaitu mengetahui tata cara pelaksanaannya, yaitu kita harus tertib dalam melakukan sholat, yaitu harus urut. Nah, di sini juga ada hal yang membatalkan sholat. Nah, yang pertama yaitu kita berhadas, yaitu mengeluarkan sesuatu dari tubuh kita seperti kencing, kentut, atau buang air besar dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu terkena najis. Terkena najis yaitu najis kotoran cicak ataupun darah ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu sengaja berkata atau berbicara saat sholat. Nah, kita menyengaja untuk berbincang-bincang dengan teman, itu tidak boleh, itu salatnya batal ya. Kemudian yang keempat yaitu sengaja meninggalkan suatu syarat atau rukun doa. Nah, kita harus selalu tertib dan benar dalam melakukan sholat tanpa ada yang tertinggal. Kemudian yang keempat yaitu yang kelima yaitu bergerak lebih dari 3 kali. Nah, jadi kita nggak boleh geraknya lebih dari 3 kali. Nah, kemudian yang keenam yaitu tertawa terbahak-bahak. Jadi kita bercanda dengan teman ataupun kita tertawa dengan nggak jelas gitu, kita tidak sah, sholatnya batal. Kemudian yang ketujuh, ketika berjamaah kita mendahului imam, itu sholatnya tidak sah. Kemudian yang kedelapan yaitu murtad, yaitu keluar dari Islam. Jadi untuk orang yang tidak Islam itu tidak berkewajiban untuk mengerjakan sholat. Kemudian yaitu sunnah-sunnahnya sholat. Nah, sunnah sholat itu yang pertama yaitu sebelum sholat itu ada adzan dan iqamah. Jadi kita awali dengan mengumandangkan adzan untuk mengundang orang-orang untuk datang ke masjid untuk melaksanakan sholat. Kemudian yang terakhir yaitu iqamah. Kemudian yang kedua yaitu bersiwakan atau bersikat gigi terlebih dahulu untuk membersihkan semua kotoran yang ada di mulut. Kemudian yang ketiga yaitu mengangkat kedua tangan sebatas telinga, yaitu sebatas telinga seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu bergabung dengan pergelangan tangan kanan dan kiri, yaitu bersedekap seperti itu. Kemudian yang kelima yaitu bacalah doa iftitah, yaitu kabiro, itu sampai selesai. Kemudian yang keenam yaitu baca ta'awud, itu a'udzubillah dulu, kemudian bismillahirrahmanirrahim. Yang ketujuh yaitu bacaan amin setelah al-fatihah, itu juga merupakan sunnah sholat. Kemudian yang kedelapan yaitu membaca surat atau ayat dalam Al-Quran, itu seperti surat pendek, itu seperti Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas atau sebagainya. Kemudian yang kesembilan yaitu membaca tasbih sambil ruku dan sujud gitu. Kemudian yang selanjutnya yaitu membaca doa sambil duduk di antara dua sujud. Nah, itu membaca doa. Kemudian rukunnya sholat.
yaitu rukun sholat yang wajib kita ketahui itu ada 13. Yang pertama yaitu niat, yaitu sholat itu harus diniati dari awal, yaitu diniati dari hati dan juga diniati dengan lisan. Kemudian yang kedua yaitu berdiri tegak itu bila mampu. Jadi orang yang sakit dan tidak bisa berdiri itu bisa dengan duduk, atau kalau tidak bisa dengan duduk yaitu dengan berbaring ya. Kemudian yang ketiga yaitu takbiratul ihram ya, takbiratul ihram. Kemudian yang keempat yaitu membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaatnya. Kemudian yang kelima yaitu ruku, yang keenam yaitu i'tidal, yang ketujuh yaitu sujud, yang kedelapan yaitu duduk di antara dua sujud. Selanjutnya yaitu duduk tasyahud akhir, kemudian membaca tasyahud akhir, terus membaca sholawat Nabi, terus mengucapkan salam pertama, dan yang terakhir yaitu tertib, yaitu melaksanakan secara runtut seperti yang dicontohkan dan seperti ketentuan sholat yang sah. Kemudian kita kenapa kok diwajibkan untuk melakukan sholat? Karena itu perintah dari Tuhan. Nah, kita melakukan ibadah itu juga ada manfaatnya. Nah, manfaatnya di sini kita bisa mendapatkan yang kita dapat dari sholat, yaitu dengan mendapatkan kebersihan ya. Jadi kan kita mau sholat itu juga harus bersih, keadaannya bersih. Nah, kalau kita ada kotorannya sedikit pun itu juga membatalkan sholatnya, itu tidak sah. Nah, kemudian kita dapat bersih dari hati. Jadi ketika sholat itu kita harus selalu dalam keadaan tenang, tidak marah dan senang seperti itu. Kemudian yang kedua itu kesopanan. Nah, kesopanan di sini ketika sholat itu juga harus menutup baik, kemudian menghadap Tuhan dengan sopan gitu. Kemudian kita juga mendapatkan kesehatan. Nah, kita juga bisa melakukan sholat itu dengan rukun yang benar, yaitu dengan berdiri tegak, terus rukuk, sujud, dan duduk seperti biasanya. Kemudian kita juga bisa berwudu seperti itu. Kemudian kesabaran. Nah, kesabaran di sini kita tidak boleh terburu-buru dalam melakukan ibadah. Jadi kita harus dengan benar melaksanakannya dengan ketentuan dan syarat yang telah ditentukan. Kemudian yang selanjutnya itu kita percaya diri. Nah, percaya diri di sini itu kita mengibaratkan atau kita merasa berhadapan dengan Allah dan kita selalu merasa diawasi oleh Allah dan dilihat oleh Allah. Kemudian ya seperti itu. Nah, untuk materi pada hari ini sudah sampai sini dulu. Mungkin ada yang ditanyakan atau ya dari pembahasan dari awal sampai akhir ini, yaitu kita petik kesimpulannya, yaitu sholat itu wajib dilakukan bagi orang muslim, dan orang yang balik itu juga wajib melakukan sholat yang diperintahkan Allah. Jadi kita sholat itu wajib melaksanakan dengan keadaan bersih, terus menutup aurat, kemudian bersih segalanya tanpa terkecuali. Kemudian kita dalam melakukan sholat itu juga harus orang yang beragama Islam atau Muslim, kemudian juga berakal. Jadi kalau kita tidak sadar itu tidak wajib. Seperti orang gila itu juga tidak wajib melakukan sholat karena dia pikirannya tidak bisa berpikir sadar gitu. Dari materi yang saya sampaikan dari awal sampai akhir, jika ada pertanyaan atau belum jelas bisa ditanyakan. Nah, kemudian semoga materi yang saya sampaikan tadi bisa jelas dan bermanfaat untuk kalian semua. Kemudian kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan bacaan tahmid terlebih dulu. Alhamdulillahirobbilalamin. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum.